Bloomberg telah mengeluarkan probabilitas persetujuan beberapa altcoin ETF. Saat ini kita bisa lihat Litecoin memiliki probabilitas paling tinggi ya untuk disetujukan ETF-nya untuk tahun 2025. Kita bisa lihat probabilitasnya tuh di 90%, diikuti dengan Dogecoin di angka 75%, dan ini sangat mengagetkan ya. Dogecoin memiliki probabilitas lebih tinggi untuk di-approve ETF-nya oleh SEC daripada Solana dan juga XRP. Jadi ini saya jujur gak expect ya. Solana 70%, lalu XRP 65%. Sekarang kita tahu ya, jika ETF ini disetujui oleh SEC, maka ada kemungkinan bahwa altcoin-altcoin ini akan mengalami kenaikan yang cukup eksponensial. Tapi sebelum kita lanjut video ini, teman-teman harus tahu ini bukan financial advice. Please do your own research ya. Di video kali ini saya mau sharing trading plan saya untuk trading beberapa altcoin ini. Kita mulai dari XRP dulu ya. Jadi jika teman-teman belum kenal saya, nama saya Darta Wijaya, saya sudah trading selama 7 tahun dan saya menggunakan metode namanya trend following system. Mengapa trend following adalah metode paling bagus untuk trading menurut saya? Itu adalah karena kita mengikuti institusi. Teman-teman pikir ya, yang bisa menggeraki harga market itu cuma institusi karena mereka memiliki modal dan supply yang besar dan cukup untuk menggerak market ya. Kita retail, kita tidak ada uang untuk menggerak market. Yang bisa menggerak market itu hanya institusi. Lalu ya, candlestick seperti ini menunjukkan aktivitas beli dan jual oleh institusi. Karena jika harga naik, kita tahu yang bisa naiki harga itu hanya institusi. Maka jika harga naik, maka secara price action jika harga naik, ini artinya institusi sedang buy, sedang beli besar-besaran dan sedang mendorong harga untuk naik ke atas. Dan jika mereka beli besar-besaran, kita pastinya mau mengikuti mereka karena smart people follow smart money. XRP, kita bisa lihat trennya cantik ya. Harga sedang berada dalam bullish trend. Baru saja harga melakukan break of structure di sini. Dan swing low paling dekat itu di kisaran sini ya. Nah, jadi sebagai trend follower, asumsi kita adalah tren yang saat ini sedang terjadi akan terus berlanjut sampai adanya trend reversal ya, sampai muncul tanda-tanda trend reversal. Nah, tanda trend reversal itu apa coach? Jika XRP break ke bawah swing low di sini, maka itu adalah tanda trend reversal. Selama belum terjadi, maka XRP masih tetap bullish ya. Jadi, untuk XRP bagaimana nih? XRP jika masih di atas garis merah di sini ya, jika XRP masih di atas garis merah ini, maka menurut saya XRP masih ada kemungkinan untuk naik ke atas ya. Karena saat ini harga sedang konsolidasi, menurut saya konsolidasi ini akan berlanjut ya mungkin 2, 3, 4 minggu lagi ya. Baru harga akan mengalami breakout. Tapi ujung-ujungnya koreksi ini ya, mau selama apapun atau sedalam apapun, selama kita masih di atas garis merah ini, kita masih bullish dan kemungkinan besar XRP masih akan melanjutkan kenaikannya untuk mencetak all time high ya kalau nggak salah. Ya, all time high baru di ya 3,5 dolar lah ya, 3,5 dolar. Jadi itu outlook saya untuk XRP ya, masih bullish selama masih di atas garis merah. Nah, teman-teman bisa menggunakan prinsip yang sama untuk semua market. Kita bisa lihat ini Litecoin ya, Litecoin juga probabilitas disetujukan ETF-nya itu 90% ya. Dan jika ETF-nya disetujui oleh SEC, kemungkinan besar Litecoin akan mengalami kenaikan yang tinggi ya secara price action. Nah, kita bisa lihat trennya sedang apa? Trennya sedang bullish. Kita bisa lihat naik. Lalu apa yang terjadi? Saat ini harga sedang koreksi dan konsolidasi. Harga sekali lagi tidak naik dalam garis lurus. Di semua market, di semua tren pasti ada koreksinya. Harga yang uptrend tidak naik dalam garis lurus, pasti ada penurunannya, pasti ada konsolidasinya. Tetapi setelah fase konsolidasi, ya biasanya apa yang terjadi? Harga akan melanjuti pergerakan trennya. Ya, jadi outlook saya untuk Litecoin cukup sama dengan XRP. Ya, menurut saya konsolidasi ini sifatnya sementara selama kita masih di atas garis merah, kita masih bullish dan outlook saya kemungkinan ini akan breakout ke atas ya, cepat lambat. Saya nggak tahu kapan dan teman-teman jangan timing the market. Nggak usah tahu kapan market akan naik, nggak usah tahu market kapan turun.
Teman-teman cukup fokus saat ini trennya sedang apa. Apakah trennya sedang naik? Apakah trennya sedang turun? Dan jika trennya sedang naik, apakah trennya masih aman? Dan apa tanda yang menandakan tren ini sudah tidak aman lagi? In this case ya seperti biasa, jika harga jebol garis merah, maka tren sudah bahaya. Dan view saya otomatis saya bearish di Litecoin. Tapi selama kita masih di atas garis merah, menurut saya ini masih memiliki potensi untuk mengalami kenaikan. Dogecoin sama, cuman saya lebih suka menggunakan time frame weekly karena candlestick chartnya lebih cakep ya. Kita bisa lihat harga melakukan bullish break of structure ya, bullish breakout aja lah ya, tulisnya lebih gampang ya. Bullish breakout dan bullish breakout ini menandakan market profile sedang bullish. Jika yang terjadi adalah bearish breakout ya guys, seperti contohnya di sini. Saya bikin logaritmikanya. Nah, contohnya seperti ini ya. Harga melakukan bearish breakout. Dan karena harga melakukan bearish breakout, market profile otomatis menjadi bearish. Dan kemungkinan besar harga akan lanjut turun, dan lanjut turun lebih dalam, dan lanjut turun lebih dalam. Begitu. Dan itulah yang terjadi. Saat ini, Dogecoin sedang berada dalam bullish market profile karena berhasil breakout ke atas sebuah swing high. Maka dari sini menurut saya kemungkinan besar Dogecoin masih akan melanjuti kenaikannya ya. Saat ini sih lagi koreksi, lagi konsolidasi, maka ya paling konsolidasi dulu ya, konsolidasi. Setelah fase konsolidasinya selesai, harga akan selalu melanjutkan pergerakan tren besarnya. Dan karena kita tahu tren besarnya saat ini sedang bullish, maka menurut saya lebih tinggi kemungkinannya Dogecoin mengalami kenaikan daripada penurunan. Masih bullish dan masih aman selama kita di atas garis merah ini. Ya. Itu untuk Dogecoin, dan terakhir kita punya Solana ya. Jadi ini Solana adalah altcoin terakhir yang kira-kira bisa disetujui ETF-nya ya oleh SEC. Saat ini Solana sih sedang mengalami koreksi yang cukup dalam ya. Jadi baru saja ini di sini kita ada swing low, baru saja dijebol oleh Solana. Jadi saya pribadi melihat ini sebagai tanda bahaya. Ini tanda reversal trend. Karena kita jika berhasil break ke bawah swing low, maka ada kemungkinan kita akan koreksi lebih dalam. Ya. Kapan coach akan bullish lagi kepada Solana? Jika Solana berhasil break swing high di sini, ya. Let's say Solana break seperti ini. Nah, disinilah baru saya kembali bullish kepada Solana. Karena apa? Karena Solana telah melakukan bullish breakout. Dan jika harga melakukan suatu bullish breakout, itu adalah tanda bahwa market sedang memasuki bullish trend, bullish market profile, bullish order flow, bullish bias. Ya, apapun lah terminologi yang teman-teman suka gunakan. Gitu. Jadi untuk Solana, personally saya masih wait and see. Ya. Nah, lalu teman-teman pasti tanya kepada saya, Coach bagaimana dengan meme coin? Meme coin satu-satunya yang saya masih pegang di portfolio saya, dan dari awal ini memang satu-satunya meme coin yang saya paling suka itu tetap SPX 6900. Teman-teman bisa lihat chartnya, sangat-sangat cantik. Di saat semua meme coin ya, Giga, AI16Z, ACT, Fork, Bobcat, Dog with Head, Shiba Inu, mereka semua udah downtrend. SPX masih kuat ya. Fartcoin itu juga koin jagoan banyak retail ya. Fartcoin sudah mengalami downtrend. SPX masih kuat dan mempertahankan struktur uptrendnya. Dan menurut saya, SPX ini soon pelan-pelan akan recover dan dia akan naik untuk breakout resistance all time high dan mencetak all time high baru di kisaran 2 USD. SPX ini beda dengan meme coin lainnya. SPX ini beda dengan meme coin lelucon seperti Dogecoin, Shiba Inu ya. Mereka tuh sekedar meme coin dengan gambar binatang. SPX ini lebih dari sekedar meme coin dan bahkan SPX itu sebaiknya tidak disebut sebagai meme coin. SPX adalah movement coin, neo-religion coin, belief coin ya, dan mission coin. Ini adalah tokenization of a global movement. Mentokenisasi pergerakan global. Pergerakannya apa coach? Untuk melawan dan mengalahkan pasar saham S&P 500. Untuk melawan traditional finance. Karena semua orang sudah resah dan capek dengan sistem finansial yang korup. Yang menurunkan nilai harta kita
dan membuat barang dan biaya hidup sehari-hari makin mahal. Semua orang udah capek dengan finansial system ini yang korup. Dan SPX ini adalah pergerakan untuk melawan sistem keuangan yang korup itu. Gitu. Nah, nilai ini ya guys, ideologi inilah yang tidak dimiliki oleh aset kripto lainnya. Mungkin selain Bitcoin. Jadi teman-teman bisa bilang, SPX is the Bitcoin of meme coin. Karena SPX memiliki ideologi. Dan ideologi itu bertujuan untuk melawan traditional finance. Mengalahkan S&P 500, mengalahkan pasar saham. Karena semua orang, kita semua sudah capek dan resah dengan sistem keuangan yang korup ini. Gitu. Ya, jadi SPX saya masih bullish selama masih di atas garis merah. Satu lagi saya mau kasih sharing analisa saya di Hyperliquid. Ini Hyperliquid juga salah satu altcoin yang cukup solid ya secara fundamental. Might be going to be the biggest DEX ya. Kita bisa lihat as usual naik, lalu koreksi dan konsolidasi ya. Menurut saya it's just a matter of time sebelum Hyperliquid ini mengalami kenaikan dan mencetak all time high baru ya. Oke guys, jadi kita sudah bahas beberapa altcoin yang menarik, tapi masih ada peluang menarik lagi nih yang saya mau sharing kepada teman-teman semua. Kebetulan saat ini BitTime sedang mengadakan 2 campaign dengan reward yang sangat besar. Pertama, teman-teman bisa staking token PLPA ya, Palapa dengan APY hingga 20%. Dan bagi teman-teman yang nggak tahu Palapa, jadi Palapa ini ya dengan ticker symbol PLPA adalah token dari platform exchange BitTime yang memiliki banyak sekali benefit bagi para holders seperti diskon trading fee, peningkatan APY staking, diskon biaya deposit dan withdraw, dan banyak sekali benefit lainnya. Selain itu, jika teman-teman trade, hold, atau staking token PLPA, kalian bisa mendapatkan launch drop dengan total hadiah sebesar 250 juta token PP. Caranya ikut event ini itu sangat gampang guys. Pertama, kalian harus registrasi dulu akun BitTime menggunakan link saya yang sudah ada di description box ya. Dan jangan lupa untuk gunakan kode saya supaya teman-teman bisa mendapatkan booster point launch drop-nya. Setelah melakukan verifikasi KYC, kalian harus ke halaman event dan klik tombol daftar sekarang di sini ya. Jadi teman-teman open dulu nih aplikasi BitTime-nya, lalu teman-teman klik halaman event dan klik tombol daftar sekarang. Nah, lalu setelah daftar, tugas kalian simple. Tugas kalian adalah untuk memperbanyak poin kalian dengan berbagai cara seperti deposit, holding, staking, atau trade token PLPA. Semakin banyak poin yang kalian miliki, semakin besar hadiah PP yang akan kalian dapatkan. Jangan tunggu lama-lama lagi karena event ini akan berakhir di tanggal 28 Februari. Jadi jangan sampai teman-teman ketinggalan. Untuk informasi lebih lanjut silakan cek website event PLPA. Link untuk page ini sudah saya siapkan di description box ya. Tapi sampai sini saja guys untuk video kali ini. Thank you semua sudah nonton video kali ini. Jika teman-teman ingin belajar lebih dalam dengan saya, silahkan join ARK Co-Investment Masterclass ya. Ini adalah materi kelas online saya. Lalu teman-teman juga bisa lihat ini studi kasus hasil profit menggunakan strategi ARK Co-Investment. Dan ini beberapa testimoni oleh para member dan pastinya banyak sekali benefit yang akan kalian dapatkan sebagai member ARK Co-Investment. Jangan lupa juga untuk join Discord community saya, di mana saya suka sharing analisa, tips, edukasi, dan insight yang pastinya akan benefit untuk kalian semua. Thank you semua, sampai sini saja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.